Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalang utama mega korupsi ratusan triliun rupiah Mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarnoputri. Satgas BLBI terus berupaya menagih utang sebagian obligor dan debitur. Wow, ini benar-benar berita yang sangat-sangat mengejutkan dan sangat menggemparkan. Bagaimana tidak, Megawati disinyalir terlibat dalam mega korupsi skandal BLBI yang merugikan negara sampai ratusan triliun. Saudara-saudaraku sekalian menyikapi terkait statement Pak Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi serta menuntaskan kasus-kasus korupsi di Indonesia, saya banyak mendapat masukan di kolom komentar kami yang meminta untuk segera mengusut kasus BLBI. Jadi tidak hanya IKTP saja yang diusut, namun BLBI pun semua tersangkanya harus benar-benar diusut. Karena ini kerugian negara sudah mencapai ratusan triliun. Mungkin begitu. Jadi memang pada kasus korupsi BLBI sangat-sangat pelik dan sangat-sangat luar biasa. Karena memang yang terlibat adalah elit-elit politik ulung yang tentu saja memiliki pemikiran yang sangat cerdik. Namun sangat disayangkan kecerdikannya tersebut malah dibuat untuk hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya dan melanggar hukum. Lalu bagaimana menurut pandangan Anda terkait kasus BLBI tersebut? Jadi memang BLBI ini seolah menjadi kasus korupsi yang sangat-sangat luar biasa peliknya. Bahkan pada saat itu KPK mengatakan di periode 2014 tidak ragu untuk memeriksa Megawati jika memang harus diperlukan. Dan bahkan Rahmawati sudah meminta KPK untuk segera mengusut keterlibatan Megawati dalam sengketa BLBI yang benar-benar merugikan negara. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalang utama mega korupsi ratusan triliun rupiah terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat krisis 1998, sedikitnya ada 48 bank mendapat kucuran dana segar senilai total 144 triliun rupiah dari Bank Indonesia. Ironis, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencatat hanya 6 triliun saja dari jumlah 144 triliun yang digunakan sebagaimana mestinya. Hutang piutang itu belum dilunasi oleh bank-bank penerima. Akan tetapi Megawati Soekarnoputri justru menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 8 tahun 2002. Langkah Ketum PDIP Megawati saat itu sebagai presiden menyebabkan utang bank debitur dianggap lunas begitu saja dengan diterbitkannya surat keterangan lunas BLBI. Kerugian negara ratusan triliun rupiah itu menguap begitu saja. Mereka yang sempat dijerat tersangka yaitu mantan Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN Syafruddin Temenggung dan mantan Dirut Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI Syamsul Nur Salim bisa lolos dari jerat hukum setelah menikmati puluhan triliun rupiah uang negara. Diterbitkannya Inpres nomor 8 tahun 2002 saat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjabat presiden itu menjadi dalih kasus mega korupsi legendaris BLBI ratusan triliun rupiah. Loh, kalian ini yang melakukan korupsi ya? Bukan lagi indikasi bang, kalau Saiful kan orang PDIP, sudah terbukti gitu loh. Ya kan, kalian sendiri yang sudah melakukan korupsi, mengkhianati rakyat, ya kan, mengkhianati Bung Karno, ya kan. Terus kenapa kalian menuduh Pak Jokowi terus? Seolah-olah Pak Jokowi ini hantu atau momok lah yang tiap saat itu mempengaruhi jiwa, raga, dan hati kalian gitu loh. Hasto Kristianto harus segera ditahan untuk menghindari kesan pilih kasih penanganan perkara. Selain itu juga penahanan Hasto perlu dilakukan untuk memenuhi asas keadilan dan persamaan di depan hukum. Ia menegaskan penahanan terhadap Hasto sekaligus untuk mencegah terjadinya tindak pidana baru. Meski telah dicekal, penahanan terhadap Hasto untuk mencegah yang bersangkutan menghilangkan barang bukti. Di sisi lain, Agus menilai KPK juga perlu memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk dimintai keterangan terkait perkara yang melibatkan Hasto. Lebih lanjut, Agus khawatir jika kader-kader PDIP mendatangi Jakarta untuk mencegah penahanan Hasto akan mengganggu ketertiban umum. Namun demikian, para kader PDIP disebutnya bisa dijerat pasal jika mengganggu KPK menahan Hasto. Aparat penegak hukum bisa mengambil tindakan tegas.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan Impres nomor 8 tahun 2002 ketika dirinya menjabat sebagai presiden. Impres tersebut menjadi payung hukum diterbitkannya Surat Keterangan Lunas atau SKL oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional kepada para obligor BLBI yang belum melunasi utang kepada negara. Diketahui ada 5 pihak yang menerima SKL dari BPPN. Pertama, Syamsul Nursalim melalui Bank Dagang Nasional Indonesia atau Bank BDNI yang masih memiliki utang BLBI sebesar 4,8 triliun rupiah. Ia baru membayar kewajiban utang sebesar 1,1 triliun rupiah melalui penyerahan aset. Syamsul Nursalim sempat ditetapkan sebagai tersangka korupsi SKL BLBI, namun berhasil lolos dari jerat pidana. Kedua, Anthony Salim melalui Bank Sentral Asia atau Bank BCA yang menerima pinjaman BLBI dengan jumlah seluruhnya 53 triliun rupiah. Ketiga, Bob Hasan melalui PT Bank Umum Nasional dengan kucuran BLBI sebesar 12 triliun rupiah. Keempat, Sudwikat Mono melalui Bank Surya dengan nilai utang BLBI 1,89 triliun rupiah. Terakhir, Ibrahim Risyad melalui Bank Risyad Salim Internasional atau Bank RSI menerima utang BLBI sebesar 664 miliar rupiah. Hutang-hutang yang harusnya dibayarkan oleh para penerima dana BLBI seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kalau hutangnya diampuni begitu saja, yang kaya semakin kaya, wong cilik tetap hidup susah. Jangan mimpi bisa punya pekerjaan layak, karena PDIP cuma peduli dengan konglomerat kaya raya, bukan rakyat kecil. Mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarnoputri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri. Tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih ada Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Riamizar sebagai KSAD, saya ingat sekali karena saya ada di sana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Itu yang namanya makar. Unsurnya masuk, menggunakan kekuatan bersenjata. Nah, sedangkan kami ini apa? Selama pengajuan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Saya melakukan itu. Nah, itu kalau mau bicara tentang Pak Kiflan. Jadi saya juga bingung, kok dikit-dikit orang mau makar, orang bicara people power makar. Itu hak kedaulatan rakyat. Masa rakyat harus bungkem ya, dengan keadaan kemiskinan, pengangguran, kita kena segala macam musibah yang namanya utang piutang begitu banyak sekali. Kok nggak boleh melakukan semacam ya, kalau orang jalanan tuh curhat lah. Kalau kita mau elitis ya kritik gitu kan ya. Kenapa belum sudah dikatakan makar? Sekarang Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana menyikapi Mega? Satu. Kedua, itu saudara saya juga Sukmawati melakukan penghinaan terhadap agama. Kenapa dia nggak diproses? Tahu-tahu udah di SP berapa? SP 3. Coba mana keadilannya? Mana keadilan di dalam bidang hukum ini? Terutama ini Polri ini. Dua loh ini. Ini kebetulan saudara saya semua. Itu pertanyaan saya, tolong dijawab itu siapa yang berwenang di sini? Presiden boleh, TB 1 juga boleh, tapi jawab itu Megawati bagaimana tuh? Kemudian Sukmawati bisa di SP3, sedangkan saya selama di dalam pasal berapa tuh? 107 atau berapa? Mengajukan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Ayat berapa itu disebut? Kok belum saya tahun 2016 saya juga komplain ini sebetulnya. Makanya saya heran kalau orang-orang teman-teman ada yang dibilang dituduh makar, ini kok gampang banget. Sementara di depan mata tuh Megawati melakukan makar itu terhadap Gus Dur itu. Itu saya mau tuntut bagaimana itu yang namanya TNI Polri terutama itu melihat ketidakadilan hukum kayak begini. Ya udah, terima kasih ya Mbak. Maaf ini puasa. Akhirnya Bu Megawati kan Ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan. Betul, emang dia. Dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum.
terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita, penjualan BUMN, banyak lagi itu. Saya lupa ya, tapi saya ingat ada 12 poin itu saya ingatkan. Tapi nggak diapa-apain. Nah ini mana keadilan hukumnya di sini kemana? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak negara dong, hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum langsung dituduh makar. Itu kan sangat apa ya? Ini saya nggak ngerti nih. Penguasa sekarang ini maunya apa ini kayak begini? Mau tidak kehilangan kekuasaan? Kekuasaan betul, tapi harus bicara tentang keadilan yang artinya yang jurdil, kejujuran dan keadilan, tidak berbuat dengan kecurangan. Ini mengajarkan kepada rakyat kita untuk tidak berbuat adil di sini. Akhirnya apa? Itu jargonnya komunisme tuh, class and straight, vertikal. Ayo, yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau cara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita. Bukan urusan khilafah di sini. Khilafah udah selesai. Yang namanya pimpinan orang-orang yang katanya dulu mengadopsi atau merangkul pemikiran khilafah itu sekarang sudah ada di tempatnya Jokowi kok, di tempatnya Presiden Jokowi kok, orangnya ada di situ kok. Kenapa harus tanya sama saya? Mbak juga bisa jawab itu. Ya, bisa dicek sendiri. Tapi itulah, ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan lagi sebagainya. Dan ini adalah buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal kapitalistik nih. Ini nggak sesuai dengan ajarannya Bung Karno. Bahwa dia sadar gitu, makanya saya bilang itu biang kerusuhannya itu Mega. Dan ini membuka peluang komunisme tumbuh subur. Pak memaparkan Pak banyak program-program Pak Presiden ya Pak, mulai dari makan bergizi gratis. Kemarin Pak Bu Menkyu udah ngomong sih Pak, dinaikin jadi 171 triliun ya Pak. Lalu juga tadi ada pembangunan rumah ya Pak, 3 juta rumah. Lalu ada juga tadi mau membangun pembangkit listrik yang hijau ya Pak, green, 73 gigawatt. Pertanyaannya, duitnya dari mana nanti Pak? Apakah itu bakal dicari dari investor atau seperti apa Pak? Oke, begini. Untuk makanan gratis tambahan 1 triliun Pak Prabowo ambil dari anggaran yang dipangkas. Dipangkas 306 triliun dan sebetulnya lebih besar. Lebih besar lagi karena ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Itu tidak termasuk dividen dari BUMN. Kalau tidak salah 170 triliun kalau tidak salah. Tapi kembali ke BUMN berapa dan tetap ditahan oleh pemerintah cukup besar. So itu Pak Prabowo menyadari bahwa kalau uang itu dipangkas, ditarik dan tidak dikucurkan ke ekonomi, ini pertumbuhan ekonomi kan melambat. Ya. Prabowo ada hukum untung satu Pak CT. Prabowo adalah anaknya seorang guru besar ekonomi. Prabowo bukan sarjana ekonomi, tapi dia menurut saya dia lebih menguasai ekonomi daripada banyak sarjana ekonomi. Gak sungguh. Kenapa? Karena selama puluhan tahun dia belajar dari orang tuanya, yang juga orang tua saya. Belajar di meja makan. Belajar dari apa? Pembahasan kan kami belajar prinsip ekonomi dari orang tua. Ya. Dan dia tahu bahwa kalau uang tidak di-spend, tidak dikucurkan, tidak dibelanjakan, itu kan bisa menyebabkan kontraksi. So walaupun uang itu diambil dari program-program, itu berarti akan di-spend, dibelanjakan untuk program-program yang strategis. Ya. Ada program-program perjalanan
dipangkas. Perjalanan ke luar negeri dipangkas, saya dengar dipangkas 21-22 triliun rupiah untuk kunker-kunker ke luar negeri, studi banding ke luar negeri. Dan banyak sekali yang saya dengar dari dia pangkas. Ada program konyol. Program konyol dihapus, dipangkas. Nanti saya bisa cerita sama Pak Seti yang mana yang ada yang konyol-konyol itu. Banyak yang konyol ternyata. Pak Prabowo cerita sama saya dia berapa minggu dia periksa anggaran APBN. Ternyata di APBN kita ada 9 tingkat, Pak. Ya, biasanya Presiden Menteri periksa sampai tingkat ke-3 ke-4. Prabowo periksa sampai tingkat ke-9, Pak. Tingkat ke-9. Dibongkar semua, Pak. Nah, dari itu 306 triliun, 100